Hulu Kabupaten Gianyar. Pada hari ini akan melakukan wawancara terkait penerapan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Perkenalkan, nama saya Ana Agustri Yuni Hendra Putri. Saya Imadi Westiatwi Pratap. Saya Putri Wiliani. Saya Kadek Dwi Wiradi. Saya Iwayan Juni Antara. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala SMP Negeri 1 Blabatu, Bapak Dewo Nyumandowo, SPD MPD. Selamat pagi Pak Dewo. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana keadaannya? Sehat semua? Yes, sehat. Salam sukses ya untuk teman-teman 5 orang CDP angkatan ke-10. Ada yang belum saya bantu pada hari ini? Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan terkait pengambilan keputusan dalam sebuah kasus yang Pak Dewo hadapi. Ya, baik. Mungkin pernahkah Bapak menemukan sebuah kasus yang memerlukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, Pak? Ya, terima kasih. Selama kepemimpinan saya di SMP 1 Blabatu sudah 3 tahun lebih, tentu setiap permasalahan yang ada ke kami, ke pihak sekolah, sudah pasti ada banyak hal-hal yang tergolong nilai kebajikan. Ada diantaranya terkait dengan rasa, dengan kebenaran, dengan cinta. Itu yang sering kami hadapi selama di sekolah. Terima kasih Bapak. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa sering menghadapi atau mengalami atau menemukan kasus atau masalah di sekolah. Jadi pertanyaan yang mungkin selama ini bagaimana Pak Dewo dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mana merupakan kasus dilema etika atau yang mana merupakan ujukan moral? Ya, selama ini setiap permasalahan yang ada, kami tentu pertama menganalisis ya berdasarkan permasalahan yang ada, apakah tergolong dilema etika atau memang ujukan moral. Tentu ini kami bersama staf pimpinan menganalisa secara mendalam, melihat sejauh mana permasalahan tersebut atau kasus tersebut. Kalau memang kami menganalisis bisa menentukan berkaitan dengan permasalahan benar dengan benar, ya, itu kami klasifikasikan tergolongkan dengan kasus rujukan moral. Kalau permasalahannya bisa kami bedah dengan regulasi sehingga bisa ditetapkan sebagai permasalahan antara benar dengan salah, kami bisa mengatakan bahwa tersebut menjadi kasus dirujukan moral. Itu 2 hal yang kami pegang adalah antara permasalahan benar dengan benar atau benar dengan salah. Itu yang kami lakukan. Jadi Bapak secara umum mengidentifikasi bersama staf pimpinan yang mana kasus ini benar atau benar ataupun benar atau salah. Jadi pertanyaan yang kedua dari Dian, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang permasalahan rujukan moral ya, itu sangat-sangat luar biasa susahnya untuk mengambil sebuah keputusan secara finalisasi, karena memang ada 2 hal yang sama-sama kepentingannya gitu ya. Ya, kami memang susah sekali untuk menentukan pengambilan langkah selanjutnya. Tetapi kami berusaha dengan teman-teman, setiap permasalahan yang tergolong dari rujukan moral, kami pertama identifikasi dulu permasalahannya. Kalau sudah ditetapkan termasuk rujukan moral, kami mengumpulkan data dan fakta. Informasi juga, baik berupa informasi dari teman-teman guru khususnya, wali kelas, guru BK, para waka, dan bahkan juga kami meminta informasi ke bidang atau lembaga eksternal seperti orang tua siswa,
komite sekolah atau mungkin ke pihak masyarakat. Setelah data informasi bisa terkumpulkan, kami coba melakukan analisa berdasarkan pertama adalah tadi regulasi, ya, ada nggak regulasinya, dasar hukum untuk bisa menetapkan kasus tersebut, untuk bisa mengatur sebuah langkah selanjutnya. Setelah ada bedah regulasi, kami juga menganalisa secara mendalam bersama staf pimpinan. Setelah ada analisa berdasarkan regulasi, berdasarkan rasa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, rasa kasihan bahkan juga masuk di dalamnya gitu ya, dan juga unsur psikologis itu juga kami kaji gitu. Sepertinya dalam hal ini kami Pak Sekolah, kalau boleh saya katakan seperti hakim, membuat keputusan tidak hanya pada aturan tapi hati nurani. Jadi seorang kepala sekolah harus ada hati nurani juga, ada feel, ada rasa dalamnya gitu. Sehingga setiap keputusannya adalah berusaha untuk menguntungkan semuanya. Kami berusaha tidak ada yang merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Setelah ada penetapan pihak yang terlibat tadi dan berusaha kami menguntungkan kedua belah pihak, kami ambil sebuah keputusan, dan setelah diambil keputusan kami kembali merefleksi. Kami terus kembali meninjau kembali lah. Kadang-kadang kan apa yang kami lakukan tidak serta-merta harus sudah diterima oleh kedua pihak. Ada kembali refleksi. Setelah refleksi, kalau itu sudah berjalan normal dan lancar, kami anggap itu sudah bagus, kami anggap sudah berhasil. Tapi kalau ada masih beberapa hal yang perlu kiranya ditinjau kembali, kami kembali menganalisa dengan teman-teman, sehingga di tahap-tahap berikutnya kami mengambil langkah-langkah evaluasi perbaikan penyempurnaan. Demikian itu. Ya, jadi secara umum pengambilan keputusan yang Bapak jalankan nanti tentunya dimulai dari berkolaborasi, mencari informasi dari berbagai pihak, lalu mempertimbangkan rasa juga, Pak. Jadi harus memastikan tidak ada yang sama-sama menguntungkan berbagai pihak. Terakhir yang melakukan refleksi. Itu pertanyaan dari dia. Mungkin selanjutnya dari Terima kasih Pak Dewa. Tadi juga sudah Pak Dewa sampaikan bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Pak Dewa lakukan selama mengambil keputusan. Tadi kan Pak Dewa sudah sampaikan yang pertama itu identifikasi, terus ada pengumpulan data, terus di sana mungkin yang Pak Dewa ajak untuk mengumpulkan data ada guru BK, dari guru BK, terus ada orang tua, komite, dan masyarakat SMP di sana. Selanjutnya tadi ada bedah regulasi, dan yang terakhir tadi kita ada refleksi apa yang sudah Pak Dewa lakukan. Kalau memang harus ada perbaikan, akan diperbaiki lagi seperti itu Pak Dewa. Selanjutnya yang lanjut ke soal berikutnya. Nah, dalam langkah-langkah yang sudah Pak Dewa lakukan, ada hal-hal apa saja yang selama ini Pak Dewa anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di daerah itu? Selama pengalaman saya menjadi kepala sekolah, ya, langkah-langkah yang saya anggap efektif adalah keterlibatan stakeholder dan teman-teman semua secara objektif. Kalau teman-teman semakin banyak memberikan informasi yang objektif terhadap pemecahan sebuah kasus atau permasalahan, itu menjadi modal dasar bagi saya untuk melakukan analisa secara tadi hati nurani dan juga berusaha untuk menguntungkan semuanya, walaupun tidak harus sama persis keuntungannya, tapi tidak ada yang dirugikan. Setelah ada informasi yang objektif dari teman-teman semua, kembali ke rasa saya sendiri sebagai pemimpin. Memang semua itu ada kepekaan bagi saya. Semua berbeda, ada kepekaan rasa. Kita tidak, informasi yang muncul di satu pihak kami tidak telan mentah-mentah. Kami juga kaji dengan hasil pengalaman sebelumnya, hasil supervisi juga, dan informan-informan yang lain, sehingga keputusan ada di kepala sekolah mempertimbangkan rasa semua. Secara psikologis itu memang harus kita kedepan rasa itu, karena kan pemimpin harus punya kepekaan melihat secara personal siapa yang
tentunya permasalahan itu bagaimana track recordnya itu harus kita lihat belakang. Kemudian juga setelah kita melihat track recordnya juga terkait dengan regulasi, dan terakhir kami mengambil sebuah keputusan. Yang kedua juga selain juga keterlibatan teman-teman ya yang semakin banyak yang memberikan informasi yang objektif, dan juga ada kepekaan dari kami selaku pemimpin, dan juga harus ada kajian-kajian ilmiah juga harus penting ya. Sebab di sebuah lembaga pendidikan kan tidak bisa lepas dari ini unsur kepentingan pemerintah daerah, sehingga apa yang kami lakukan harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat juga, pemerintah daerah, dan juga pihak kita selaku lembaga di sekolah, sehingga keputusan tersebut harus menguntungkan lembaga ya secara nilai value di masyarakat, dan juga di hadapan guru dan siswa, dan juga harus berusaha tidak ada yang dirugikan dari itu. Siswa tidak pernah merasa salah, dan juga teman-teman guru merasa dihargai juga, dan juga dari yang lain termasuk sekolah juga mengangkat kredibilitas. Terima kasih. Jadi tadi sudah Pak Dewa sampaikan, jadi hal-hal yang efektif yang menurut Pak Dewa penting ketika harus memutuskan suatu kasus itu adalah yang pertama keterlibatan semua stakeholder. Itu sangat penting, kolaborasi di sana. Terus yang kedua yang Pak Dewa sebutkan tadi Niko, adanya kajian-kajian ilmiah yang Pak Dewa gunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan sebuah kasus ini. Ya, demikian pertanyaan dari Tian. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, Suksomo, setelah Pak Dewo mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah, Niko dan langkah-langkah yang Pak Dewo sering melakukan itu ada tantangannya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus di luar? Ya, pasti setiap pengambilan proses pengambilan keputusan yang banyak, ya, jangan hanya yang simpel, yang kompleks itu semakin kompleks semakin banyak tantangan yang saya hadapi. Tantangan yang sering muncul kan internal teman-teman kita ya, internal dari teman-teman guru yang kadang-kadang ada kepentingan, subjektivitas informasi ini yang tantangan. Kalau memang teman-teman guru dan staf stakeholder yang lain bisa memberikan informasi yang objektif, ini akan lebih bagus. Kadang-kadang subjektivitas ada, itu pasti karena namanya manusia. Yang kedua eksternal juga, dari kadang-kadang ada intervensi ya, saya anggap intervensi dari pihak eksternal, kadang-kadang pemerintah juga, kan dilihat dari dinas pendidikan, kadang-kadang lebih ada kepentingan ada kepentingan beliau lah. Ada juga dari komite sekolah, gitu. Ada dari masyarakat. Sehingga dua hal ini internal eksternal itu selalu pasti ada. Tetapi saya berusaha internal, berusaha menggali secara objektif dengan mencari pembanding, ya. Dan juga dari masyarakat juga kami mencari pembanding, sehingga di mana kira-kira yang paling efektif. Sehingga kembali pada di awal tadi kami berusaha mengurangi, meminimalisasi lah ada pihak-pihak yang merasa tidak enak ya, tapi dirugikan. Kami berusaha menjadi sebuah solusi yang menguntungkan semua pihak. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apa Niko langsung Bapak Dewo menyelesaikan di tempat, tapi memiliki jadwal? Ya. Nah, dan prosedur seperti apa yang Bapak Dewo jalankan? Tentu untuk bisa menetapkan kasus apakah diselesaikan segera atau ada jadwal khusus, saya melihat dari tingkat kompleksitas kasus itu, ya, tingkat urgensinya bagaimana. Kalau itu urgensinya harus cepat segera kasus diselesaikan, saya akan
selesaikan dengan segera. Kalau sifatnya lebih tidak kompleks, sederhana. Kalau kasusnya luas, kompleks, dan harus melibatkan banyak stakeholder, tentu saya harus punya jadwal khusus. Kami di sekolah kan ada melalui program, misalnya lewat rapat harus disampaikan, atau rapat-rapat pimpinan, itu kan kami jadwalkan. Ya. Dan memang secara umum kan sebagai seorang kepala sekolah ada jadwal harian, itu juga di dalamnya ada pemecahan kasus dilematika yang sifatnya simpel gitu ya. Karena setiap hari ada kasus masalah ini. Kalau kita lihat secara umum di tingkat sekolah kita yang begitu banyak siswa, guru, setiap hari ada kasus semuanya. Yang sederhana aja, kami harus di tempat selesaikan gitu ya. Ketemu siswa berhadapan masalah dua hal, kami cari solusi. Tapi kalau itu kasusnya luas, kompleks, dan harus melibatkan banyak sumber daya, ya kami harus punya jadwal-jadwal khusus. Apakah diselesaikan seminggu, selesaikan sebulan, atau mungkin dalam satu semester harus selesai. Oke, untuk soal berikutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari yang cukup singkat saja Pak Dewo. Ini terkait dengan faktor-faktor ya. Faktor-faktor apa kira-kira yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Dewo dalam mengambil keputusan atau dalam menyelesaikan kasus-kasus dilematika. Selain dari teman-teman, ya, dukungan dari teman-teman, kira-kira faktor apa lagi? Ya. Faktor yang permudah ya saya mengambil sebuah keputusan, selain disebutkan adalah keterlibatan teman-teman secara sukarela, spontan, secara objektif memberikan informasi, juga faktor pengalaman ya. Semakin lama pengalaman tentu banyaklah yang pernah kami lakukan itu sebagai dasar kasus-kasus yang sudah hampir sama di tahun-tahun lalu ya, sehingga lebih mudah kami mengambil sebuah keputusan. Kalau memang kasusnya baru, ya kami harus kembali membuat sebuah jadwal, ada keterlibatan sumber daya yang lain. Tapi dengan pengalaman ini cukup bagi saya lebih cepat ya, lebih peka juga. Kepekaan penting sebagai pemimpin, harus punya kepekaan rasa kita ya. Kalau kita berdiri di atas kepentingan semua orang, kita akan selalu berpikir objektif dan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain, teman-teman lain. Itu yang penting bagi seorang pemimpin, bagi saya, bagaimana nanti bisa mengkoordinasikan stakeholder yang ada dan berdiri tegak dengan sikap yang prinsip yang objektif itu. Kita harus berusaha mengabaikan semua kepentingan pribadi sudah diabaikan. Kita harus berpihak pada kepentingan satuan pendidikan dan berpihak kepada kepentingan siswa tanpa harus mengabaikan kepentingan atau yang lain. Jadi pada intinya Pak Dewo dalam menyelesaikan sebuah kasus selain dukungan dari teman-teman itu adanya pengalaman ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak Dewo, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika itu? Pengalamannya sangat banyak ini luar biasa. Selama saya menjadi kepala sekolah di SMP 98 banyak pengalaman, banyak hikmah yang saya dapatkan. Satu, saya harus bisa membaca hati teman-teman guru pegawai. Itu semakin lama kan tentu bisa melihat secara personal si A bagaimana sumbernya kepribadiannya, si B, si C. Hati mereka harus kita berusaha mempelajari. Itu pertama. Yang kedua, secara pribadi saya bisa saya anggap lebih bijaksana ya. Saya lebih hati-hati, tidak rasa gerusu untuk mengambil keputusan lebih pelan-pelan, hati-hati. Yang ketiga, pengendalian emosi ya. Semakin lama pemimpin tentu pengendalian emosi kita akan semakin stabil. Ini biasanya pemimpin yang baru kan kadang-kadang mereka ini emosi cepat
satu informasi muncul sudah dianggap cukup. Muncul yang lain lagi, sehingga dilema akan muncul semakin banyak informasi kan kadang-kadang yang informasi yang berbeda membuat kita dilema. Setelah perlu kita berdiri tegak, ada kepekaan mana arah kita, kemana kita harus melangkah dan apa yang harus kita ambil dengan berusaha untuk menguntungkan semua. Itu yang jadi pengalaman saya. Baik, jadi sangat banyak sekali ya Pak Dewo pengalaman yang didapatkan terkait dengan mengambil keputusan di etika ini. Nah, diantaranya tadi yang saya dengar itu bisa membaca hati atau karakter teman-teman, begitu. Kemudian hati-hati dalam mengambil keputusan, kemudian ada juga pengendalian emosi. Ini sangat lengkap sekali. Selanjutnya yang saya akan pada buku mungkin bisa menyimpulkan atau ada pertanyaan. Oke, terima kasih atas waktunya tadi untuk wawancara kita terkait dengan penerapan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga nantinya kami bisa mencontoh Pak Dewo khususnya sebagai pemimpin di sekolah kami yang begitu bijak dalam sebuah pengambilan keputusan. Akhir kata kami berlima mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam wawancara hari ini. Kami tutup dengan Pak Ramsa. Sukses untuk teman-teman. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imade Westia Triprapta. Jadi saya merupakan CGP angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar dan bertugas di SMP Negeri 1 Blabatu. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah. Kebetulan ibu kepala sekolah ini bertugas di SMK Pariwisata Budaya dulu. Beliau bernama Ibu Niko Mangwitari. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya Ibu? Baik, Astungkara baik. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Oke, jadi pertemuan kita kali ini berkaitan dengan penyelesaian atau pemenuhan tugas siang sebagai calon guru penggerak, yaitu untuk membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Siap, Pak Wes. Jadi hari ini Tiang ingin mewawancarai Ibu, Tiang ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait modul tersebut. Apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia Pak Wes, kalau bisa dibantu, Tiang bantu. Terima kasih Bu. Jadi Tiang mulai saja Bu. Jadi pertanyaan Tiang yang pertama, kan Ibu sebagai selaku kepala sekolah di sekolah ini tentu sering menemukan atau sering mengalami masalah-masalah ataupun kasus-kasus Pastinya. berkaitan siswa maupun berkaitan sekolah ataupun pembelajaran. Jadi yang ingin Tiang tanyakan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu hadapi, kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau di sekolah yang selama ini saya menjabat sebagai kepala sekolah baru Januari ini ya Pak Wes ya, saya dapat menemukan berbagai kasus yang paling banyak itu berkaitan dengan dilema etika Pak Wes. Dilema etika. Iya, dilema etika. Bagaimana kasus yang dihadapi oleh siswa dan berkaitan dengan sekolah itu keduanya itu sama-sama benar. Jadinya untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan itu kita itu melakukan identifikasi dulu awal permasalahannya seperti apa dan melakukan pertemuan dengan pihak Wakakesiswaan pastinya yang sebelumnya melaporkan ke saya dan Wakahumas, dan setelah itu kalau sudah dia menanyakan masalahnya terhadap Wakakesiswaan atas nama siswa A, itu kita rembukan, sudah menentukan apa permasalahannya, kita itu akan melakukan panggilan terhadap orang tua seperti itu dan menanyakan permasalahannya secara detail kepada orang tua. Itu berkaitan dengan dilema mengenai keadaan siswanya.
di rumah dan keadaan siswanya yang harus mengikuti peraturan sekolah seperti itu Pak Wes. Makanya benar dan benar itu ya. Jadi dari apa yang Ibu paparkan tadi, jadi Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini Ibu hadapi di sekolah kebanyakan merupakan dilema etika. Iya pasti. Ya, sebenarnya di pertanyaan kedua yang rencananya menanyakan bagaimana Ibu menjalani pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Namun Ibu tadi sudah sempat sampaikan bagaimana prosesnya, prosedurnya. Bisa Ibu sampaikan sekali lagi? Bisa. Nah, bagaimana kita itu bisa mengambil keputusan? Apa yang seperti Pak Wes bilang tuh awalnya kita itu harus mencari bukti-bukti yang relevan ya Pak Wes ya. Bagaimana kenapa bisa masalahnya seperti ini? Itu pastinya ada kita mencari bukti-bukti yang relevan dan kita itu melakukan musyawarah dengan tim manajemen sekolah yang berkaitan dengan penindakan siswa yang bermasalah tersebut dengan wakil kesiswaan, dengan humas maupun nanti kita akan mengadakan pemanggilan orang tua siswa. Dan juga kalau seandainya masalah itu belum selesai, pihak yayasan bisa ikut serta dalam mengikuti musyawarah dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi baik, jadi Ibu tadi sudah menyampaikan pengambilan keputusan ini tentu diawali dengan mengidentifikasi masalah. Kemudian dilanjutkan dengan nanti saling berkolaborasi, Bu. Tidak hanya dengan waka, staf, kemudian juga pemanggilan orang tua. Jadi kolaborasinya sampai dengan orang tua siswa. Baik, kemudian pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, seperti saya sampaikan tadi ya Pak Wes ya, biasanya mengambil atau mencari data-data yang memang relevan untuk menyelesaikan masalahnya dari awal itu apa, dan pemanggilan wakil kesiswaan, wakil humas, dan juga anak didik tersebut juga yang kena masalah. Pastinya apabila kita itu di pihak sekolah belum bisa menyelesaikan masalah tersebut, ada panggilan orang tua agar orang tua tersebut itu mengetahui permasalahan yang dihadapi siswa yang berkaitan dengan istilahnya permasalahan itu benar dan benar. Jadinya itu dilema buat kita sekolah sendiri, di mana kita itu mengambil keputusannya itu tidak boleh sepihak. Harus menguntungkan, tidak merugikan salah satu pihak. Biar orang tuanya juga bisa berpikir bahwa sekolah ini benar, padahal memang anaknya juga benar. Itu biar semua pihak itu mengetahui keputusan kita ambil itu bagaimana. Jadi prosedurnya mungkin dapat yang rangkum lagi, akan Ibu awali dengan mencari data, kemudian baru mengkoordinasinya dengan wakil staf, nanti terakhir nanti terakhir baru ke orang tua, dan memastikan supaya tidak terjadi atau merugikan pro dan kontra, istilahnya saling menyalahkan. Karena dilema etika kan sama-sama sama-sama benar. Jadi harus memang mendapatkan data yang relevan dan masukan dari setiap yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut. Selanjutnya Ibu, yang yakin selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah kan sudah banyak menemukan masalah atau kasus sulit. Jadi dari langkah-langkah Ibu atau pengalaman Ibu yang sudah Ibu lakukan untuk mengambil keputusan, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu rasakan? Seperti yang disampaikan tadi, saya itu sebagai kepala sekolah itu tidak akan mengambil keputusan sendiri. Pastinya perlu masukan dari teman-teman wakil maupun tim manajemen sekolah yang berkaitan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dan juga seperti yang saya sampaikan, tidak hanya masukan dari sekolah, tapi juga orang tua yang bersangkutan atau orang tua dari anak didik yang bermasalah tersebut, seperti itu Pak. Jadi intinya yang efektif yang Ibu rasakan tentunya bantuan dari staf maupun wakil, kemudian juga
dari orang tua siswa. Ya, seperti itu Pak Wes. Oke, selanjutnya Ibu yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu rasakan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Kalau tantangan itu banyak sekali ya Pak Wes ya. Dari kita itu harus mengambil keputusan itu yang sesuai dengan kepentingan bersama, tidak kepentingan sendiri. Dan juga tantangannya itu saya itu sebagai kepala sekolah tidak bisa tegas mengambil keputusan. Pasti dilemanya ini cocok nggak keputusan saya ini dengan semua orang atau semua pihak itu seperti itu tantangan saya. Dan istilahnya harus bisa meyakini orang tua dari siswa tersebut apabila siswa tersebut itu punya masalah, tapi masalahnya itu yang siswa tersebut dihadapi itu juga benar. Kalau menurut orang tua tersebut, kita itu harus bisa mencari pertimbangan tantangannya itu seperti itu. Ya. Ya, jadi kalau bisa yang rangkum, yang merupakan tantangan bagi Ibu tentunya untuk menentukan apakah keputusan Ibu itu, memastikan keputusan Ibu itu apakah sudah sesuai atau tidak merugikan salah satu pihak, dan juga sesuai dengan kepentingan bersama di sekolah maupun anak-anak atau orang tua siswa. Dan oke, itu untuk nomor 5. Selanjutnya mungkin apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau bisa dibilang sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, khususnya di dilema etika, Bu? Apakah Ibu akan langsung menyelesaikannya di tempat kalau menemukan kasus tersebut, atau bahkan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, seperti apa yang Pak Wes tanyakan itu tergantung kasusnya Pak Wes. Kalau seandainya memang kasus tersebut harus diselesaikan hari ini juga harus kita selesaikan, tapi tidak kita itu memberikan pendapat sendiri, harus juga pendapat bersama, masukan-masukan dari tim waka atau staf. Dan juga kalau memang berat mengambil keputusan, kita itu pastinya bertanya juga ke yayasan, karena kan di SMK di sini kan masih di bawah binaan dari yayasan seperti itu Pak Wes. Dan juga kalau ada memang bisa diselesaikan besok atau mungkin selanjutnya itu kita jadwalkan. Kadang-kadang kan di sini setiap waka itu punya kesibukan. Kita itu harus bertanya dulu terhadap waka, tidak harus kepentingan diri sendiri. Sekarang kita bisa, tapi wakanya tidak bisa, kita harus bisa jadwalkan juga. Seperti itu Pak Wes. Ya. Oke, jadi secara umum kasus yang penyelesaian yang Ibu ambil ini melihat dari kasus yang ini. Tergantung situasi juga. Situasi sekarang selesaikan, tidak terjadwal. Ya. Selanjutnya Ibu, yang nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pastinya ada, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Saya itu mengambil keputusan menyelesaikan sebuah masalah itu tidak diri saya sendiri saja, tapi juga bantuan dari waka, kesiswaan atau waka yang ada di sekolah, tim manajemen sekolah maupun siswa itu sendiri pastinya menanyakan permasalahan, dan juga orang tua dari siswa yang mempunyai masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam pengambilan keputusan dengan istilahnya kasus dilema etika seperti itu Pak Wes. Ya. Mungkin juga Ibu bisa saling berbagi sama sama kepala sekolah begini, dan KKS kan pasti sangat membantu. Ya memang kadang-kadang tadi saja sudah ada rapat kemarin ada rapat mengenai kebijakan akan dilaksanakannya asesmen nasional ini. Itu memang perlu ada rapat dari KKS di Kabupaten Gianyar. Jadi sejatinya yang bisa membantu Ibu itu banyak faktor, mulai dari rekan staf, kemudian waka kesiswaan, manajemen maupun teman-teman wakase lain, kelas sekolah. Pasti. Baik Ibu, yang terakhir nih sekarang,
dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika? Dilema etika ya. Nah, seperti apa yang saya paparkan tadi ya Pak Wes ya, dalam pembelajaran yang dapat saya ambil dalam pengambilan keputusan itu, dalam memutuskan suatu permasalahan itu harus kita dengan hati yang tenang, sabar, tidak terburu-buru, dan pastinya dalam mengambil keputusan itu kita itu tidak boleh maunya menang sendiri. Pastinya harus memikirkan orang lain yang istilahnya ikut serta dalam pengambilan keputusan tersebut, dan agar bisa tercapainya sebuah kesepakatan bersama. Itulah di sini kita itu harus bisa sabar, tenang, dan tidak terburu-buru, dan harus menghargai pendapat dari ya wakil maupun orang tua nanti memberikan masukan yang berkaitan dengan kasus dilema etika. Pastinya karena di pihak anak itu sendiri benar di bawah sekolah ya, tapi harus mengikuti aturan sekolah seperti itu. Itu yang membuat kita itu harus bisa mengambil keputusan bersama yang terbaik untuk kita bersama. Jadi tetap berpikir berbasis regulasi juga. Iya, regulasi pastinya sesuai dengan peraturan dan ya. Intinya jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, yang dapat Ibu petik yaitu dalam menyelesaikan sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan selalu berpikir tenang dan selalu berusaha untuk tidak memikirkan kepentingan sendiri. Main hakim sendiri. Jadi tetap memikirkan kepentingan orang lain juga. Jadi sekian Ibu pertanyaannya sudah Tian sampaikan, sudah Ibu jawab semuanya juga. Jadi yang berterima kasih sekali lagi atas kesempatan dan waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu ini untuk bertemu dengan Tian. Pokoknya selamat, pokoknya Pak Wes, semoga pendidikan calon guru penggeraknya bisa berjalan lancar dan sesuai harapannya Pak Wes ya. Terima kasih. Jadi Tian terakhir mengucapkan terima kasih sekali lagi dan maaf jika tadi ada kesalahan kata mungkin yang disengaja maupun tidak. Jadi selamat pagi Bu.